Cerita dimulai, ketika Takemichi sampai di stasiun, lokasi di mana Shienju mengajak Takemichi untuk bertemu. Takemichi terkejut, dan bertanya dalam hatinya. Apakah pemimpin Brahman adalah seorang perempuan? Takemichi dengan ekspresi bingung, menatap Shienju. Shienju pun berkata, ayo kita pergi berbelanja, dan kau yang membawa tas belanjaanku, oke? Ucap Senju, dengan nada memaksa. Takemichi pun masih bingung, dan bertanya, siapa? Shienju pun menjawab, ini aku, Senju, kita sudah berjanji kemarin. Takemichi pun terkejut. Kau seorang wanita, ucap Takemichi. Shienju menjawab, dengan wajah yang tersinggung. Terus, kau ada masalah dengan itu? Apa kau bilang aku mirip laki-laki? Kau berisik sekali. Tidak, tapi kau adalah seorang bos Brahman bukan? Ucap Takemichi, dengan raut muka ragu. Shienju pun berjalan, sambil menjawab. Iya, dan jika kau tak punya masalah dengan itu, ayolah. Salah satu, dari 3 dewa seorang perempuan. Tanya Takemichi sambil terkagum. Ya Tuhan, kau berisik sekali, ayo hari ini berbelanja di Harajuku, Takeomi menyuruhku, untuk melakukan sesuatu yang lebih anggun. Jawab Senju, sambil menunjukkan kartu kredit milik Takeomi. Takeomi, tanya Takemichi. Ya, orang kedua ialah, Akashi Takeomi. Brahman itu perkumpulan orang tua, jadi rasanya luar biasa, memiliki orang seusiaku bergabung. Wow, yang satu ini keren sekali. Ucap Shienju sambil mendekati toko. Takemichi pun melarang Shienju masuk ke toko itu. Mereka pun masuk ke toko baju wanita. Shienju mencoba salah satu baju. Lalu bertanya ke Takemichi. Apa ini terlihat imut? Aku merasa benar-benar terbuka memakai ini. Iya, kau terlihat bagus menggunakan itu. Shienju merasa mudah bergerak sampai dia hampir menunjukkan tendangannya. Takemichi pun panik. Hai tunggu dulu, jangan lakukan itu, awas kancutmu kelihatan. Sambil berlari, Shienju berteriak toko berikutnya. Kita masih akan berbelanja, tanya Takemichi. Ah, apa yang harus kulakukan? Ini sangat luar biasa. Ya sangat berwarna, tapi aku tidak bisa memegang lebih banyak lagi kau tahu. Lalu Takemichi bergumam. Tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia hanya wanita imut kekinian biasa. Apa ini bos Brahman? Omong-omong tentang Akashi-san, bagaimana kau mengenalnya? Tanya Takemichi. Maksudku, dia bekas anggota Black Dragon generasi pertama, dia harusnya berusia 20 tahun bukan? Takemichi bertanya ke Shienju. Bagaimana bertemu? Dia kakakku, ucap Shienju. Apa? Kalian adalah saudara kandung? Takemichi terkejut. Yap, nama asliku adalah Akashi Senju. Kawaragi Senju, adalah nama profesionalku, bukannya itu keren? Jawab Shienju. Nama profesional. Takemichi pun bingung. Membuat aku teringat Haruchio. Aku pikir kau kenal dia. Kau tahu, bekas wakil ketua Tokyo Manji, Divisi 5, Sanzu Haruchio, tanya Shienju. Maksudmu Sanzu yang itu? Tanya balik Takemichi. Kau tahu, dia kakak keduaku. Ah, Takemichi tambah terkejut. Iya kita adalah 3 misterius bersaudara. Ucap Shienju, yang sedang membuka kerai dan hanya menggunakan tank top. Takemichi pun terpaku melihat Shienju, yang keluar hanya menggunakan dalaman. Tunggu kau hanya pakai tank top. Teriak Takemichi. Ayolah itu cuma bra olahraga. Canda Shienju ke Takemichi. Itu masih jadi masalah. Ucap Takemichi. Jadi apa? Sanzu-san juga di Brahman. Haruchio tidak tertarik denganku, atau bos Brahman. Meskipun aku yang terkuat, dan bahkan saat aku didukung oleh Takeomi, dia sama sekali tidak tertarik. Itulah mengapa Ida di Gang Kanto Umanji. Takemichi pun terkejut. Dia dengan Miki. Takemichi pun memikirkan hal itu. Shienju pun terlihat bersemangat dan meminta ke toko selanjutnya. Akibat terlalu banyak barang-barang Shienju. Takemichi pun meminta kepada kasir untuk mengirimkan barangnya ke alamat Shienju. Takemichi bergumam dalam hati, dan merasa misteri satu persatu terpecahkan. Shienju dan Takemichi pun melihat kota es krim. Sangat nostalgia, 17, es krim, aku sangat suka rasa coklat mint, ucap Takemichi. Shienju pun tampak ragu atas rasa yang disukai Takemichi. Ini enak, apa ini penemuan baru untukku, mint dan manis dipadukan dalam satu harmoni yang sempurna, ucap Shienju kegirangan. Itu seperti kau memakai dot bayi. Ucap Takemichi sambil tertawa. Kasih untuk hari ini Nagaka.
Ini menyenangkan. Brahman akan ada pertemuan di Tanbata, jadi jangan lupa, ucap Sainju saat berjalan pulang. Takemichi pun membalas dengan ejekan, baiklah. Lagi pula, berapa lama kau akan menyimpan stik es krim itu? Sainju pun membuat janji agar membeli es yang sama kepada Takemichi, tapi kali ini Takemichi yang traktir. Takemichi membuang stik es yang dipegang Sainju, tangkap ucap Shinju. Ketika stik es krim telah diterima Takemichi, Takemichi pun terlempar dalam bayangan Sainju yang sekarat. Sainju pun berpesan ke Takemichi untuk memegang janjinya. Sekilas Takemichi pun kembali dari bayangan itu. Apa yang terjadi? Apakah Sainju akan mati? Apa Takemichi akan bisa menyelamatkan Shinju?